Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam lestari. Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, sadaqallahul azim. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Selamat pagi peserta La Liga Season 3. Baik, seperti yang kawan-kawan ketahui, dalam acara La Liga Season 3 ini selain kita akan mengadakan lomba lintas alam, dalam pembukaannya juga akan dimulai dengan kuliah umum yang mengangkat tema dampak kerusakan lingkungan terhadap ekosistem sungai, dalam kurung Pesut Mahakam, yang akan disampaikan oleh Bang Justinus Sabto Haryanto. Saya panggilnya Bang aja sini ya, karena kebetulan beliau juga masih muda ini. Jadi kalau dipanggil Bapak gak cocok, dipanggil Om kegenitan. Jadi Bang Justinus. Nah, kenapa dari UKM Gempa mengangkat tema tentang permasalahan sungai? Jadi adik-adik, kawan-kawan semuanya perlu ketahui, kita yang khususnya hidup di daerah Kalimantan atau Kalimantan Timur pada spesifiknya, terlebih Samarinda, ini mempunyai banyak sekali anak sungai. Saya sendiri, rumah saya itu di Sungai Kapih, daerah Sambutan. Julukannya ada nama Sungai Kapih, itu anak Sungai Mahakam juga. Kebetulan dari Bang Justinus sendiri merupakan salah satu penggerak dari Sesukamu. Sesukamu adalah singkatan dari Sekolah Sungai Karamumus. Ada yang tahu Karamumus di mana? Kalau yang Samarinda pasti tahu, Sungai Karamumus itu ada di daerah Sungai Dama, daerah apa nama kelurahannya itu Bang? Sido Mulyo ya? Sidodadi. Nah, panjang sungai ini sekitar, kalau saya baca itu 34 km bentang sungainya. Apa sih yang identik dari Karamumus? Anak sungai yang bukan hanya menjadi bagian dari salah satu ekosistem kehidupan dalam kita sebagai manusia, tapi di Karamumus sendiri juga terdapat banyak perumahan penduduk yang berada di bantaran sungai dan ya bisa dibilang merupakan salah satu penyumbang sampah-sampah yang ada di Samarinda. Tapi pemerintah Kota Samarinda berangsur-angsur dan sampai sekarang ini mulai untuk memperbaiki kerusakan ekosistem ini, ya. Dan juga Pesut Mahakam, kenapa juga menjadi tema yang diusung dalam kesempatan kuliah umum kali ini? Karena seperti yang kita ketahui, Pesut Mahakam adalah salah satu hewan endemik asli Kalimantan Timur. Dan pada saat ini hampir terancam punah. Mungkin bagi kawan-kawan yang pernah jalan-jalan ke sekitar wilayah Mahulu atau Kota Bangun dan seterusnya, mungkin tahulah cerita yang sudah beredar bahwasanya dulu Pesut Mahakam ini ramainya mungkin sama seperti ramainya ikan-ikan yang lain. Berkeliaran, kelihatan pagi, siang, sore. Sekarang ada yang bahkan saya tanya beberapa orang yang tinggal di sana, itu sudah jarang saya menemukan Pesut Mahakam untuk satu hari atau bahkan 1 minggu atau 1 bulan. Jadi sangat disayangkan sekali. Baiklah, itu sedikit pembuka untuk kuliah umum. Untuk selebihnya materi untuk hari ini akan saya alihkan kepada Bang Justinus selaku pemateri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat pagi dan salam. Tadi salam yang lainnya udah banyak ya. Ada juga dari salam dari Wakil Gubernur dan lain sebagainya. Ya, jadi apa yang ingin saya sampaikan, bagaimana manusia
lingkungan dan sungai itu berhubungan erat. Nah, Kalimantan secara umum ya, berikutnya. Ya, Kalimantan secara umum dikenal oleh masyarakat luas kan sebagai daerah ya, land evergreen rainforest gitu bahasa kerennya. Kita mempunyai hutan tropis dataran rendah yang abadi. Kita sangka abadi, tapi sekarang nampaknya tidak abadi lagi. Ya, dan representasi dari masyarakat hutan itu adalah komunitas masyarakat Dayak. Gitu. Jadi mestinya yang hidup di tanah Kalimantan itu hanya 2 orang. Orang hutan dan orang utan. Ya. Begitu datang orang Jawa, orang lainnya rusak hutannya. Ya, ini berguru aja ya, jangan jangan di tweet, nanti kita bisa dibully sama orang lain. Jadi maksudnya kenapa orang hutan? Orang hutan adalah orang yang hidup dengan memanfaatkan hutan secara lestari. Hutan adalah supermarket untuk mereka. Di dalam hutan ada semua kebutuhannya. Kebutuhan untuk membangun rumah, kebutuhan untuk membuat pakaian, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk berkesenian, kebutuhan untuk melakukan upacara-upacara kepercayaan mereka dan lain sebagainya. Sementara orang utan adalah jenis orang yang hidup di dalam hutan. Ya kan? Orang utan atau pongo, ya. Nah, 2 orang inilah yang kemudian menjaga hutan Kalimantan tetap lestari. Gitu. Tapi teman-teman, kita tidak boleh lupa bahwa banyak jenis hutan di Kalimantan. Mungkin kita mengenal hutan selalu kawasan tertutup pohon dan di pedalaman dan lain sebagainya. Tapi kita mempunyai banyak jenis hutan atau ekosistem hutan kita tidak semata-mata adalah hutan rimba. Tetapi kita juga punya hutan di kawasan Kars. Ada yang dari Kutai Timur, enggak ada ya? Tapi mungkin orang Bontang kan berdekatan lah ya dengan kawasan Kars, Sangkulirang, Mangkalihat itu. Tapi kita juga mempunyai kawasan hutan mangrove. Ya. Terutama di delta Sungai Mahakam. Kita punya hutan mangrove yang sangat besar. Walaupun sebagian sudah jadi empang. Gitu. Nah. Lalu kita mempunyai hutan gambut. Ada yang dari Kota Bangun, dari Tabang, dari Kahala. Enggak ada. Senoni hutannya hutan Itsi. Hutan eukaliptus ya. Hutan buatan. Ya. Daerah Kutai Kartanegara mempunyai banyak area gambut dan itu selalu basah. Hutan basah, hutan yang pohonnya sebagian terendam. Kita mungkin sering melihat hutan-hutan seperti itu di film-film action atau gerilya Amerika itu yang pohonnya terendam air gitu. Tapi pemandangan itu kita bisa temukan di kawasan Mahakam Tengah, daerah sekitar Kota Bangun, Kecamatan Kenohan, Tanjung Isui dan lain-lain itu. Kita akan menemukan kawasan yang indah itu yang sebagian besar kita tidak menyadari. Gitu. Jadi itu sebetulnya kawasan yang disebut dengan ekosistem kita. Nah, berikutnya tentu kebudayaan atau peradaban itu akan berhubungan dengan lingkungannya. Dan kita akan melihat ada 2 mainstream kebudayaan besar di Kalimantan, yaitu kebudayaan lahan basah dan lahan kering. Lahan kering tadi diwakili oleh pola pertanian misalnya ladang berpindah atau pola pertanian rotasi itu. Yang kemudian sekarang sudah sulit dipraktekkan karena oleh pemerintah dianggap merusak hutan. Padahal mereka tidak pernah merusak hutan. Gitu. Yang mereka tebang dan kelihatannya sudah berhutan itu adalah lahan yang dibiarkan. Ya kan? Masyarakat Dayak dan Kutai saya kira waktu itu tahu persis bahwa cara terbaik untuk memulihkan hutan adalah tidak dengan melakukan apa-apa terhadap hutan. Ya kan?
Hutan itu menjadi rusak justru kalau ditanami. Contohnya hutan jadi kebun sawit. Nah, rusak hutannya karena ditanami sawit. Dan kita kehilangan banyak kekayaan biodiversitas gitu. Hutan disebut hutan karena bukan hanya karena pohonnya, tetapi ada binatangnya. Ya kan? Tetapi ada jamurnya. Semua yang ada dalam kerajaan makhluk hidup itu ada di dalam hutan. Begitu jadi hutan sawit itu yang ada hanya sawit saja. Sudah banyak pohon sawitnya, mahal minyak gorengnya. Nah, itu lebih celaka lagi. Itu masalah lagi. Nah, berikut. Ya. Lanjut. Nah, jadi ada dua model ini, lahan basah dan lahan kering. Nah, teman-teman ini. Kita harus ingat kita mempunyai peradaban air. Ya. Kenapa? Karena Kalimantan Timur itu juga kaya dengan air, bukan kaya hanya hutan. Air. Badan air kita banyak. Kalau kita mengingat sejarah sekitar tahun 4 Masehi sudah ada kerajaan di pinggiran Sungai Mahakam. Itu kerajaan Kutai Marta Dipura yang ada di Muara Kaman, ya kan? Yang didirikan oleh Kudungga, entah Kudungga atau Kundungga, gitu. Mungkin ada yang salah membaca tulisan Sansekertanya itu sehingga ada yang mengatakan Kundungga, ada yang mengatakan Kudungga. Raja yang paling terkenal adalah Mulawarman, gitu. Nah itu berdiri di pinggiran Sungai Mahakam. Ya kan? Nanti dalam beberapa abad kemudian berdiri kerajaan lain yang disebut Kutai Kartanegara. Juga di tepian Sungai Mahakam, di Delta Mahakam, di Jahitan Layar. Sekarang kecamatan mana? Anggana ya, atau sering bilang Kutai Lama. Kemudian dia masuk ke dalam, semakin ke dalam ke Sungai Mahakam, semakin ke hulu. Pindah ke Jembayan dan terakhir di Tangga Arum atau Tenggarong. Itu menandakan bahwa sebetulnya secara kebudayaan, secara kemasyarakatan, secara kepemerintahan, Kalimantan Timur itu dibangun dengan air. Karena berada di pinggiran air. Samarinda kemudian menjadi kota tepian sungai. Ya kan? Kota yang berada di tepian sungai. Ya kan? Pusat-pusat pemerintahan kita berada di pinggiran sungai. Banyak daerah kita dinamai dengan nama sungai. Ya kan? Kalau kita ke hulu sekali, ke Mahakam Hulu, kita akan menemui banyak daerah mempunyai nama yang berhubungan dengan air. Long Apari, Long Pahange, Long Bagun, Long Angeles, oh enggak. Itu di Amerika, Los Angeles. Lalu kemudian kita akan menemukan di turun ada Loa, ya kan? Loa Kulu, Loa Janan atau Lok Bahu atau Luah, ya kan? Tapi ada juga kemudian daerah yang dinamai dengan Kedang Ipil. Nah itu pasti ada hubungan dengan air. Kedang Kepala, Kedang Pahu, atau Karang Mumus, Karang Asam, gitu. Itu kan nama sungai tapi juga nama daerah. Ya kan? Nama Karangmungus ada kelurahan Karangmungus juga. Atau ada yang dinamakan muara. Ya kan? Pasti itu dekat air. Muara Jawa, Muara Munte, Muara Pahu, ya kan? Muara Suara. Wah, itu grup nyanyian. Tapi ada juga secara umum sungai itu daerah-daerah yang dinamai dengan sei atau sungai. Sei tadi, sei Kerbo, sei Kapi, sei Lantung. Sei Lantung itu banyak orangnya lontang lantung di sei Lantung. Itu ya, sei Kledang dan lain-lain. Itu menunjukkan itu, betapa budaya air dekat dengan kita. Samarinda memang tidak ada, seolah-olah tidak secara langsung menunjuk pada air. Tapi ingat apa artinya sama rendah? Sama rendah kan? Sama rendah itu artinya ketinggian daratan di Samarinda dan
itu sama tingginya atau sama rendahnya dengan permukaan air Mahakam. Maka sebetulnya kesadaran nama Samarinda itu ada hubungannya dengan air. Gitu. Nah, slide berikutnya. Ya. Terus lagi. Oke. Nah, tadi ya jejak-jejak soal air ini kemudian menjadi masalah, ya kan? Teman-teman sekarang kalau hujan apa yang bersit di kepala begitu hujan? Nggak ada kan yang hujan tuh bersyukur kan? Syukur hujan, bisa mandikan kucing, bisa mandikan cowokku, maksudnya motornya atau helmnya. Nggak ada yang bersyukur. Orang Samarinda begitu mendung, gugup, ya kan? Banjir. Nah itu yang disebut climate change ini, perubahan iklim itu sesungguhnya itu, ya. Musim hujan menjadi musim banjir, musim kemarau menjadi musim kering, ya kan? Tambah lagi saudara sepupunya mereka itu longsor dan kebakaran. Ya kan? Samarinda itu kalau berhari-hari tidak hujan, panas seminggu, tiba-tiba hujan 3 hari, 4-5 tempat itu longsor. Ya kan? Begitu tidak hujan seminggu, pasti ada mobil pemadam kebakaran lewat di jalan. Samarinda pasti kebakaran. Kalau seminggu tidak kebakaran bukan Samarinda. Rajin betul kebakaran Samarinda itu. Untung aja hati orangnya nggak mudah terbakar. Sabar. Orang Samarinda itu udah sabar betul. Sabar pada kebakaran, sabar kepada banjir. Ya kan? Nah, tapi kita bisa melihat juga cerita-cerita kan? Cerita kita hubungannya dengan air kebanyakan. Kalau kita upacara adat misalnya di Ero itu yang paling banyak orang datang itu kalau belimbur, ya kan? Siram-siraman air. Hantu-hantu kita hubungannya air. Hantu banyu. Ya kan? Naga, cerita mitologinya Putri Karangmelenu, Putri Gunung Lipan dan lain sebagainya. Itu berkaitan dengan air. Nah, tapi kapan air menjadi masalah? Teman-teman pasti tidak tahu kalau dulu orang Samarinda senang sekali dengan banjir. Namanya banjir kap. Banjir KAP. Nah, tulis nanti. Itu cari di Google. Apa itu banjir kap? Banjir kap itu masa itu pemerintah mengizinkan masyarakat menebang kayu di hutan. Dan di pelabuhan Samarinda sudah ditunggu oleh kapal-kapal Jepang. Jadi orang langsung menjual ke kapal-kapal itu. Itu orang Samarinda itu tidak punya dompet. Karena dompetnya nggak cukup kalau untuk menyimpan uang. Jadi uangnya disimpan di kantong kresek dan karung. Saking banyaknya. Dan suka pakai baju putih biar kelihatan duitnya. Emang bungul orang Samarinda ya? Sombong. Ditunjukin kalau punya duit. Ya kan? Itu banyak orang kaya. Nanti teman-teman bisa lihatlah sisa-sisa orang kaya itu. Itu yang punya hotel mesra dan hotel senior. Itu salah satunya pengusaha kayu yang terkenal pada waktu itu. Pak Yosutomo dan Pak Haji Rusli. Almarhum Haji Rusli. Misalnya. Dan masih banyak orang lain. Gitu. Banjir kap. Kenapa banjir kap? Karena begitu banjir, maka kayu-kayu itu bisa dikeluarkan dari hutan. Ya kan? Tahun itu 69 begitu kan belum banyak alat. Ya nggak mungkin kalau dipikul. Waktu itu kayunya segede-gede gajah bunting, ya. Gajah bunting sangat lebah lagi. Jadi gede banget. Jadi begitu hujan, banjir, dia bisa didorong untuk masuk ke sungai. Ya. Dan disitulah hutan awal dari apa yang disebut ekstraksi sumber daya alam, ya kan? Kebetulan itu masa perpindahan. Kalau teman-teman belajar sejarah kenegaraan, itu perpindahan dari masa orde lama ke orde baru. Dan salah satu yang pertama dilakukan oleh Bapak Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan itu adalah membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi
baik investasi dalam negeri maupun investasi asing. Dan salah satu investasi yang pertama adalah investasi dalam bidang kehutanan. Ya. Di Kalimantan, hutan di Kalimantan yang maha luas itu dikapling dan dibagi-bagikan ke perusahaan-perusahaan yang sampai sekarang masih beberapa ada yang tersisa. Misalnya ITSI dan lain sebagainya itu. Ya kan? Banyak orang paling kaya di Indonesia itu kaya karena hutan Kalimantan. Tapi bukan orang Kalimantan. Orang Kalimantan dapat apanya? Dapat banjirnya, dapat lumpurnya, dapat sungai yang buruk. Ya kan? Padahal dulu orang Samarinda selalu bilang, siapa yang minum air Mahakam, pasti akan kembali ke Samarinda. Siapa yang mau minum air Mahakam sekarang? Pasti kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena airnya sudah buruk, ya kan? Nggak mungkin kita minum begitu saja, ya kan? Tapi mungkin 20-30 tahun lalu, bahkan Sungai Karangmumus itu bisa diminum begitu saja. Gitu. Tapi sekarang Sungai Karangmumus itu, kalau untuk memandikan kucing kita, mungkin kita akan ditangkap oleh pecinta kucing. Karena kualitas airnya bahkan tidak layak untuk memandikan binatang peliharaan. Tapi di pinggir Karangmumus tetap masih banyak orang yang mandi, sikat gigi, mau wudhu ke masjid, di masjid apa itu di jalan apa Abdul Muthalib dan mana itu orang kadang-kadang ngambil dari Karangmumus. Ya. Tapi mungkin kalau rajin cuci muka pakai air Karangmumus, wajah kita jadi putih ya, karena dia banyak mengandung merkuri. Jadi bisa men-scrub wajah. Makanya banyak orang pinggiran Sungai Karangmumus dan laki-lakinya itu yang disebut primus, pria Karangmumus. Itu cakep-cakep ya. Tapi mereka biasanya malu, enggak mau ngaku kalau tinggal di Karangmumus. Ngakunya tinggal di Jalan Kartini di mana. Selalu enggak mau, ya. Karena apa? Karena kemudian Karangmumus membuat malu orang Samarinda, ya kan? Nah, tadi apa? Kenapa kemudian penebangan hutan itu berdampak kepada sungai? Kenapa? Nah, ya. Jadi bukaan lahan itu, lalu ketika hujan, maka lahan itu tererosi kan? Ya kan? Tererosi dan membawa sedimen ke sungai. Dan bukaannya itu besar sekali di mana-mana. Sehingga terjadi sedimentasi yang luar biasa kepada sungai. Maka sungai menjadi dangkal. Sudah dangkal keruh. Ya kan? Dangkal dan keruh. Sehingga apa yang terganggu di sungai? Biota airnya. Ya kan? Kalau mulai keruh ya mungkin ikan-ikan kurang bisa melihat, bernafasnya tidak enak, ya kan? Lalu sering terjadi banjir, lalu banyak kan tadi hutan yang dibuka, maka kalau erosi bukan hanya membawa lumpur tapi juga membawa material organik yang belum terdekomposisi kan, sehingga dia membusuk di dalam sungai. Begitu membusuk itu kan bakteri itu bekerja keras dan akan menghabisi oksigen di dalam air, maka banyak ikan kemudian menjadi pingsan, ya kan? Maka orang di Sungai Makam bilang air bange, ya kan? Nah itu berarti kondisi oksigennya sedikit. Maka ikan-ikan yang tidak terbiasa atau karena ada air asam dari rawa masuk ke sungai, ya kan? Sehingga ikan-ikan yang di sungai, ikan patin, ikan lais, ikan lain-lain, udang dan lain tidak tahan. Tapi kalau ikan sapat, ikan haruan, papuyu itu tenang aja. Maka kalau bange enggak ada kita dapat ikan papuyu. Ya kan? Karena dia enggak apa-apa. Ada yang tahan seperti itu. Jadi itulah keragaman pengaruhnya dari pembukaan lahan hutan itu kepada sungai. Kemudian sungai menjadi rusak. Tapi pengaruh lainnya yang mungkin tidak berhubungan secara langsung, begitu hutan dibuka banyak sekali pekerjaan soal hutan, banyak orang datang ke Samarinda. Samarinda mengalami ledakan jumlah penduduk. Ada booming penduduk di Samarinda. Dulu pertama boomingnya ketika orang Belanda membuka
apa eh, minyak, ya, tambang minyak di Sanga-Sanga dan di Delta Makam. Kemudian juga pernah ada tambang batu bara waktu itu. Nah, itu banyak orang didatangkan ke Samarinda. Nah, kemudian kedatangan yang kedua ketika Samarinda itu banjir dengan kayu. Banyak orang datang ke Samarinda. Dampaknya apa? Samarinda bertambah penduduknya. Kurang rumahnya. Akibatnya banyak orang kemudian mendirikan rumah di pinggir sungai. Ya kan? Selain itu juga karena pemerintah Orde Baru itu kemudian paradigma pembangunannya bukan air, bukan laut, tapi daratan. Yang dibangun adalah jalan raya. Jalan raya yang pertama dibangun itu selalu di dekat sungai. Karena ada jalan raya dan jalan raya itu dilewati mobil, maka orientasi orang berubah. Dari menghadap sungai kemudian membelakangi sungai. Rumah-rumah kemudian menghadap jalan raya. Dulu rumah itu menghadap sungai. Sehingga sungai menjadi beranda depan. Sekarang dibelakangi. Jadi menjadi kiblat untuk membuang hajat. Ya kan? Maka di Karangmumus banyak ATM. Anjungan Tahi Mandiri. Maksudnya WC di atas sungai. ATM-nya banyak betul, tapi nggak keluar duit, keluar bau, ya kan? Nah, akibatnya banyak rumah di pinggir sungai karena membelakangi, sering masuk ke sungai itu pantatnya, rumahnya. Tadinya dapur, karena punya anak dapurnya jadi kamar, maka ditambah lagi. Akhirnya rumah sama rumah ketemu, sungai menjadi sempit, ya kan? Dan buangan segala rupa dan lama-lama kan kita berkembang. Dulu tahun 70, 80 kalau beli apa-apa masih dibungkus dengan daun. Sekarang semua plastik. Dan itulah yang dibuang ke sungai. Banyak sampah apung di sungai. Sampah plastik, Pampers, ya kan? Diapers. Sekarang kan kita nggak tahu kalau tetangga kita itu punya anak kan? Punya bayi. Karena mereka nggak pakai lagi itu kain. Kalau dulu begitu lahir orang sering kain. Kita tahu bahwa ada anak kecil di situ. Sekarang semua pakai Pampers. Sehari bisa 3-4 kali ganti Pampers. Dibuang ke sungai. Maka sungai Karangmumus itu bisa jadi sungai Pampers. Kalau nggak percaya menyelamlah ke sungai itu. Di bawah itu banyak Pampers. Gitu. Itu kalau kita ambil, kita keringkan mungkin bisa jadi peredam suara kalau nanti tadi UKM kesenian mau bikin studio rekaman yang kedap suara itu bekas Pampers yang dijemur itu bisa untuk peredam suara. Ya, nah itu ya. Jadi itu ya berhubungan kerusakan itu. Tetapi masalah lain dengan pertambahan jumlah penduduk juga bertambah limbah, ya kan? Teman-teman ada yang enggak di rumah yang punya septic tank untuk limbah dapur? Ada yang rumahnya dilengkapi septic tank untuk limbah dapur enggak? Buangan dari dapur. Atau air kamar mandi? Dibuang kemana air kamar mandi? Dibuang ke got. Parit, ya kan? Parit itu berakhir di mana? Jadi kita ini bagian dari masalah. Kita juga mengotori sungai. Orang sering menganggap yang mengotori sungai orang yang tinggal di pinggiran sungai. Maka pemerintah yakin betul kalau pinggiran sungai dibersihkan dari rumah-rumah, maka sungai akan bersih. Mimpi. Karena selama parit, got, drainase masih terhubung dengan sungai dan masih menjadi tempat untuk membuang segala sesuatu, maka sungai tetap akan kotor. Gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi kemudian itu menjadi menjadi persoalan kita bersama, gitu kan. Nah, kenapa sih sebetulnya kemudian
ekosistem sungai. Tadi kalau kita teman-teman, kalau saya menyebut Mahakam itu berarti itu sungai, danau dan rawa. Karena itu ekosistem Mahakam seperti itu. Yang rumahnya Kota Bangun atau mungkin pernah ke Kota Bangun itu akan lihat di Kota Bangun ke sana itu ada Danau Semayang, kemudian Danau Melintang, bahkan ada kecamatan namanya Kecamatan Kenohan. Kenohan itu kan kalau orang Kutai bilang itu danau kan, berarti kecamatan danau, berarti banyak danau di kecamatan itu. Itu kecamatan setelah Kota Bangun kita nyebrang itu Kecamatan Kenohan, setelah itu baru Kembang Janggut, baru Tabang. Gitu. Coba teman-teman jalan ke sana. Itu rasanya perjalanannya itu dari Sabang sampai Merauke sih. Padahal begitu baru sampai Kukar. Saking jauhnya. Jadi Kaltim ini besar sekali gitu kan. Jadi kaya sekali. Dan kekayaan yang berkaitan dengan air selain hutan, biota air itu ada kekayaan yang maha hebat yang kita punya. Namanya Pesut Mahakam. Ya kan? Pesut Mahakam. Irawadi Dolphin gitu. Ya kan? Ya dia saudaranya lumba-lumba, tapi lebih pesek hidungnya. Dan lompatannya tidak terlalu tinggi. Sehingga memang nggak seperti lumba-lumba, sulit sekali difoto. Karena biasanya hanya gitu. Tidak melompat tinggi. Tidak seperti yang ditunjukkan di patung itu ya. Tapi patungnya itu juga bukan pesut kebanyakan. Kayaknya salah motret, itu orca. Ya, dia paus di laut atau beluga, bahkan paus beluga, paus yang jinak di laut gitu. Jadi lain kali juga memang kita juga tidak paham betul pesut itu seperti apa gitu, karena memang ini ceritanya dulu kan sering dianggap makhluk misteri ya kan, dan kita salah menganggap pesut itu ikan, padahal bukan ikan ya. Pesut itu mamalia. Dia mengandung dan menyusui. Dan mengandungnya lama juga. Dan setelah melahirkan dia harus menunggu 2-3 tahun untuk bisa hamil kembali. Makanya perkembangannya lambat. Kalau dia ikan mungkin banyak gitu. Karena ikan itu telurnya banyak gitu. Sementara pesut itu hanya satu kalau melahirkan. Gitu. Dan untuk bisa melahirkan lagi cukup panjang karena anaknya itu nanti terpisah setelah 2-3 tahun baru terpisah dari induknya. Gitu. Maka dia sulit sekali untuk berkembang dengan cepat dan sekarang jumlahnya mungkin tidak sampai 100. Gitu. Ya mendekati punah, masa depannya suram. Dulu pesut itu bisa ditemukan di Samarinda. Ya saya nggak tahu karena saya baru datang ke Samarinda 2002. Ya saya ketemunya pesut di depan kantor gubernur, patung. Sekarang tambah lagi ada pesut bentong gitu. Jadi bisa naik kapal namanya pesut bentong. Gitu. Itu pesut kalau sudah dinamakan untuk nama gedung, nama kapal artinya sudah nggak ada. Apalagi nanti jalan pesut artinya sudah nggak ada itu. Kalau sudah dinamakan kan begitu. Ya kan? Jalan Ahmad Yani artinya Pak Ahmad Yani udah meninggal baru jadikan nama jalan kan. Nanti kalau ada jalan pesut artinya pesutnya udah nggak ada di Samarinda baru dikasih nama jalan pesut. Gitu. Dan pesut itu makin ke atas sekarang kan. Makin ke arah hulu. Sekarang kebanyakan di Mahakam bagian tengah. Yang masih banyak ikan. Artinya di Samarinda sudah tidak terlalu banyak ikan. Tapi karena di sana banyak nelayan kadang-kadang pesut itu terkena jaring nelayan. Jadi ada jaring yang sering dipasang panjang itu, nah, pesutnya mau nyuri ikan di situ. Daripada capek-capek kan dia ngambil aja yang udah ketangkep sama jaring. Tapi kadang-kadang dia kemudian terjerat oleh jaring itu. Dan kalau terjerat dia tidak bisa naik ke atas. Maka dia mati lemas. Karena nggak bisa bernafas. Atau kadang-kadang dia masuk ke danau dan kemudian danaunya surut, dia nggak tahu kalau surut. Sehingga dia terjebak di jebakan-jebakan danau itu. Nah itu masalahnya. Nah teman-teman kalau ingin melihat pesut sekarang yang masih paling gampang itu ke Desa Pela. Di Kota Bangun sana. Pela itu ada sungainya kira-kira 3 atau 4 kilo antara Danau Semayang dan Sungai Mahakam. Namanya Sungai Pela.
Teman-teman kalau pernah ke sana yang lihat ada jembatan kuning itu, nah itu sungai di bawah itu. Nah itu relatif mudah untuk melihat pesut di situ. Gitu. Ya. Di tempat lain sudah agak sulit. Mungkin di Muara Wes atau di Muara Kaman, di Kedang Ranto, di Sungai Belayan juga masih lihat. Tapi beberapa anak sungai ini sudah mulai tidak dilewati karena sekarang kerusakan berikutnya yang paling fatal untuk sungai adalah tambang batu bara. Dan sekarang banyak anak sungai Mahakam dilewati ponton batu bara. Sungai Belayan misalnya dilewati oleh ponton PT Bayan Group. Ya, yang tahun lalu untungnya kira-kira 30 triliun. Karena air Sungai Mahakam itu penuh air terus sehingga pontonnya bisa lewat. Kadang-kadang kalau kemarau kan dia nggak bisa lewat sehingga batu baranya nggak terangkut. Tapi tahun lalu itu air berlimpah sehingga ponton lancar. Ponton lancar, galian lancar, sungai menjadi dangkal. Dan yang mendangkal itu adalah kawasan juga rawa-rawa dan danau-danau di Mahakam Tengah. Sehingga tampungan air Sungai Mahakam itu menjadi lebih sedikit. Gitu. Bahayanya untuk Samarinda apa? Kalau kekuatan air Mahakam itu semakin lemah, maka kekuatan air lautnya akan semakin kuat. Ya kan? Sehingga kalau Samarinda tidak hujan sebulan misalnya, kemudian air Sungai Mahakam itu mengandung banyak garam. Dan kalau sudah mengandung banyak garam, PDAM kasih pengumuman. Tidak bisa memproduksi air. Ya kan? Sehingga orang Samarinda harus beli air. Gitu. Tapi cukup pintar PDAM sekarang dia ngambil air sampai ke Luakulu. Tapi kalau lama-lama nanti ini bisa sampai Luakulu juga asinnya kan. Kabar baiknya mungkin kalau ini terjadi terus-menerus, 5 atau 6 tahun lagi kita bisa mancing ikan kakap di depan kantor gubernur. Jadi itu kabar baik untuk tukang mancing. Tapi ya itu namanya memancing keributan. Ya kan? Lalu orang Samarinda mau minum apa gitu kalau tidak minum air Mahakam, ya kan? Karena sumber utama air kita adalah air sungai. Mungkin berbeda dengan orang di sebagian wilayah Bero yang mempunyai mata air yang bagus. Ya kan di kawasan Kars itu mata airnya bagus kan? Di Kampung Merabu, di Danau Labuan Cermin, di Biduk-Biduk itu wah keren air mata airnya yang ketemu dengan air laut. Di atasnya itu ada Labuan Kelambu kan di Biduk-Biduk itu dan itu sumber mata air yang besar sekali. Nah, orang Samarinda nggak punya mata air. Yang dipunyai hanya air mata. Air mata karena kebanjiran gitu. Tapi mata airnya tidak kunang. Nah, jadi itu ya teman-teman. Betapa kayanya itu dan fungsi sungai yang masih bertahan sekarang adalah itu sebagai sumber air bersih saya kira. Dia masih bertahan. Tapi untuk menjaga siklus iklim dan apa itu sudah terganggu karena ekosistem sungainya sudah hilang. Sebagian pinggiran sungai itu sudah terbangun kan. Tidak lagi berupa tutupan vegetasi atau riparian. Kita tidak mengenali lagi zona tumbuhan di pinggiran sungai, ada zona akuatik, zona amfibi, dan kemudian zona kering. Itu selalu begitu. Lalu kita menganggap tanaman air itu hama, gulma. Padahal dia bisa menyerap polutan yang ada di dalam air itu. Maka kalau teman-teman membersihkan sungai, jangan memegang enceng gondok di akarnya. Karena itu mengandung banyak polutan yang dia jerap gitu. Biasanya langsung gatal gitu ya. Karena itu fungsi tumbuhan, semua tumbuhan punya fungsi baik untuk mendetoks air maupun menetralkan kadar asam dan lain sebagainya. Banyak tumbuhan mempunyai fungsi seperti itu. Misalnya di pinggir sungai ada rengas, ada pule dan lain sebagainya. Dia mempunyai fungsi untuk mendetoks air sebetulnya. Makanya orang Samarinda dulu sering bilang rengas itu pohon hantu. Biar orang tidak bermain-main di situ. Atau biar dia tidak ditebang. Seperti di Jawa selalu yang tidak ditebang pohon beringin. Dibilang ada hantunya. Iya, hantunya itu memang di Golkar. Golkar banyak hantunya.
Pohon beringin kan. Kenapa? Karena dia menjaga air. Nah, dibilang ada hantunya biar orang nggak nebang, biar orang nggak macam-macam. Sebetulnya itu begitu pesannya kan. Nah, kita juga mempunyai itu. Seperti orang di Bero pasti marah kalau pohon banggris ditebang. Ya kan? Pernah lihat pohon banggris nggak? Lewat jalan banggris iyalah. Ya kan? Paris, parak-parak banggris itu ada angkringan bagus. Tapi pohon banggris itu pohon tempat bersarang lebah hutan, Apis dorsata, lebah hutan yang bagus, yang mahal harganya itu. Nah itu ada di pohon banggris, gitu. Ya, nah itu biasanya tidak boleh ditebang. Itu aturan di Bero dan mungkin juga di Kubar. Kalau di Samarinda sudah nggak ada lagi pohon banggris, yang ada jalan banggris, gitu. Nah, kita perlu menelusuri lagi. Sekarang manfaat sungai selain air apa lagi? Mungkin transportasi, tapi mungkin sudah berkurang. Karena kadang-kadang kebijakan pemerintah juga tidak memperhatikan fungsi sungai sebagai transportasi. Sarana transportasi, misalnya jembatan dibangun terlalu dekat dengan permukaan air. Makanya kapal wisata itu yang 2 dek tidak bisa beroperasi di Sungai Karangmungus. Begitu airnya naik, mau lewat jembatan Sungai Dama aja dia nggak bisa lewat. Jembatannya terlalu pendek. Gitu. Apalagi mau sampai ke Waduk Benanga, terbalik kapalnya. Gitu. Jadi itu. Nah, padahal fungsi lain dari sungai tentu saja untuk tempat rekreasi, tempat olahraga bahkan ya, olahraga air, rekreasi. Tapi juga sebenarnya sungai itu menjadi perpustakaan alam, karena masing-masing sungai itu berbeda. Ya kan? Tidak ada sungai yang terlahir sama. Sungai itu selalu berbeda sehingga menarik untuk dipelajari karena mempunyai kekhasan masing-masing gitu. Danau, kita menyebut danau di Mahakam Tengah itu berbeda dengan danau yang lain, Danau Toba, Danau Kelimutu dan danau lain. Danau di Mahakam Tengah itu bisa kering. Begitu musim kemarau kering kita bisa balapan motor gitu. Mungkin latihan nyaingi Marc Marquez, Bagnaia bisa dilakukan di situ gitu. Jadi itu berbeda, maka disebut danau kaskade sebetulnya. Itu danau yang tidak ada mata airnya. Danau itu biasanya ada mata airnya. Ada inlet dan ada outletnya. Nah ini enggak ada. Gitu. Tapi kita menyebutnya danau karena dia luas sekali. Gitu. Lalu transportasi air, sumber daya atau energi sebetulnya juga melihat itu. Nah teman-teman begitu tadi kerusakan lingkungan yang berdampak besar ke sungai, kemudian pemerintah sadar ini sungai kita bermasalah, ya. Sungai kita bermasalah atau dibilang kritis, gitu. Kritis karena kawasan daerah aliran sungai itu kawasan yang berada di sekitar aliran sungai itu sudah kehilangan fungsi baik untuk menangkap air maupun meresapkan air, sehingga semua air hujan yang kemudian menjadi air permukaan itu, air yang tidak terserap kan mengalir di permukaan, semua akan masuk sungai. Akibatnya sungai meluap. Ya, maka sungai dituduh menjadi penyebab banjir. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah adalah apa programnya? Orang Samarinda harus tahu ini, lagi gencar-gencarnya dilakukan di Samarinda. Normalisasi sungai. Ya kan? Nah, itu kawasan sekarang yang dinormalisasi itu mulai belakang Pasar Segiri sampai jembatan Es Parman kalau di Samarinda. Ya kan? Sungainya diturap. Gitu, ditembok. Ya kan? Rumah-rumah dibongkar. Gitu. Baru sungainya ditembok, dikeruk. Tujuannya adalah agar daya tampung sungai menjadi meningkat dan aliran airnya cepat. Konsepnya adalah menjadikan sungai sebagai drainase, ya kan? Mengeringkan. Mengirim air hujan secepat mungkin ke laut sehingga Samarinda tidak banjir. Berhasil? Tidak. Tidak berhasil. Kan membuang air. Air itu sumber utama air itu ya air hujan kan?
Kalau nggak ada hujan, nggak ada mata air. Ya kan? Dan mata air yang di kars itu, yang di batu-batu, yang sekarang kita ambil dan kita minum segar itu, barangkali itu hujan di zaman Nabi Nuh. Mungkin juga ada kencingnya gajah dan bison gitu yang kita minum. Jadi siklusnya kan bisa panjang dari dia masuk sampai dipanen. Bisa 100-an tahun gitu kan. Tapi kalau di Samarinda enggak, cepat. Karena sulit sekali masuk ke air tanah yang dalam. Biasanya sampai air permukaan aja. Nah, masalahnya itu. Jadi penyebab banjir di Samarinda kenapa gila-gilaan itu? Pertama karena sebagian besar air hujan itu menjadi air permukaan. Ya, tidak diserap oleh tanah. Kenapa bisa begitu? Hampir semua permukaan tanah di Samarinda di semen. Muka orang Samarinda aja penuh semen. Sekarang ketua RT mukanya muka semen. Karena dikasih anggaran 100 juta per RT. Dan rajinnya beli semen. Bikin semen aja. Jadi mukanya muka semen. Teman-teman, semen itu musuh air. Bagaimana program mengatasi banjir dengan menggunakan semen? Sementara semen itu musuhnya air. Ya kan? Membuat air tidak bisa meresap itu semen itu. Coba lihat di Samarinda, ruko. Ruko itu bangunannya sudah besar, habis itu tutup semen yang sisanya. Tidak ada tanah. Ya kan? Rumah di Samarinda itu sayangnya juga kaplingannya 10 kali 9. Bangunan rumahnya 10 kali 12. Karena yang lain di atas parit. Bangunan rumahnya lebih besar dari tanahnya, nyolong parit. Nyolong sempadan jalan. Gitu. Nah itu yang terjadi. Sehingga semua hujannya menjadi air permukaan. Dan ya pasti banjir. Mau ditampung di mana? Mau dimasukkan ke Sungai Karangbungu semuanya? Tidak cukup. Mau dimasukkan ke Sungai Karangasem? Tidak cukup. Dan banyak sungai di Samarinda hilang. Pasti Sungai Kapih itu ada sungainya kan. Tapi mungkin bisa dibandingkan 10 tahun lalu dengan sekarang. Mungkin lebih sempit, lama-lama jadi parit. Ada yang tahu di mana Sungai Pinang? Kelurahannya tahu, tapi sungainya yang mana? Padahal pasti ada Sungai Pinang. Sungai Sempaja itu di mana? Nah, itu parit yang bikin perempatan Sempaja banjir terus itu. Nah, itu Sungai Sempaja. Sungai Talang Sari di mana? Yang bikin Alaya banjir terus. Dia di belakang rumah orang. Mungkin di atasnya ada rumah orang juga. Jadi sudah hilang gitu, ya kan? Nah, itulah. Jadi itu masalahnya. Dan bagaimana kita bisa memperbaiki semua ini? Ya kan? Menormalisasi tadi, mengeruk sungai, meluruskan sungai, itu mempercepat air. Tetapi tidak meningkatkan mutu air. Ya kan? Kita bukan hanya ingin mengatasi banjir, tapi meningkatkan kualitas air. Kalau air kita buruk, masyarakatnya buruk. Buktinya apa? Sekarang sebagian warga tidak mau memakai air PDAM untuk masak. Ya kan? Atau untuk minum. Jadi sekarang beli air isi ulang. Itu yang dipakai untuk masak sama untuk bikin minuman kan. Nggak mau air PDAM itu hanya untuk MCK, mandi, cuci, dan kakus. Gitu. Kenapa? Karena orang nggak percaya lagi pada kualitas airnya. Ya kan? Cuma dibanyaki kaporit, maka bau kaporit aja. Padahal di Sungai Mahakam itu ada banyak tinja. Ya kan? Kotoran manusia. Itu bakteri E. coli-nya mungkin nggak hilang gitu. Nah, kita harus punya cara yang lain untuk menghilangkan itu. Jadi sekarang bahkan saking kemampuan mengolahnya tidak diperbarui, air itu ketika dikirim ke warga itu dicampur dengan aluvium. Maka teman-teman perhatikan, terutama di Samarinda, lihat bak mandi kita. Itu seringkali dengan cepat di bawah ada gumpalan lumpur. Nah itu artinya proses terakhir itu dilakukan di rumah kita, bukan di PDAM. Karena dia air itu dikirim dengan dicampur aluvium yang akan mengikat lumpur.
sedimen tersuspensi. Seolah kan jernih, padahal itu sebetulnya ada sedimen yang tidak kelihatan, yang sangat halus. Dan itu perlu diikat dengan aluvium. Dan itu proses itu ada di dalam kamar mandi kita. Maka nanti di kamar mandi, di lantai kamar bak itu sering ada kumpulan-kumpulan lumpur. Nah, itu proses itu terjadi di rumah kita. Nah, lalu bagaimana kita sebagai warga kota Samarinda, kota Bontang, kota berkontribusi untuk memperbaiki kualitas air. Pertama, paling gampang yang bisa dimulai dari rumah tentu mengelola sampah dan limbah dari rumah kita. Itu yang pertama. Ya kan? Karena apa? Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, membuang limbah sembarangan ke got, ke saluran air, itu akan masuk ke sungai. Berikutnya kalau kita mau berkontribusi lebih besar, memang seharusnya membangun komunitas, gitu. Karena masalah sungai ini berat, multisektoral, maka harus dilakukan bersama-sama. Sebetulnya misalnya komunitas pelajar peduli sungai lah atau komunitas mahasiswa peduli sungai, pecinta sungai, ya kan? Apalah gitu. Tapi kita bersekutu dengan orang lain untuk melakukan itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak menjaga sungai. Ya kan? Menjaga sungai itu kan mencegah kerusakan yang lebih parah. Nah, agar tidak lebih parah. Tadi, masalah sungai kita itu paling tidak ada 3 T. Terlalu banyak air di musim hujan, terlalu sedikit air di musim kemarau, dan terlalu kotor di sepanjang tahun. Ya kan? Jadi kita punya masalah dengan kualitas air, kuantitas air, dan kontinuitas air. Maka yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mampu meningkatkan kualitas air. Soal taman bagus di kanan kiri itu, ya itu bagus untuk selfie, foto-foto, lalu Samarinda kota wisata gitu. Tapi bisa jadi taman bagus itu tidak membantu sungai untuk meningkatkan kualitas airnya. Tadi disebut penghijauan. Ya kita juga tidak boleh menanam sembarang pohon di pinggir sungai gitu. Kalau nggak ada gunanya kehadiran pohon itu. Maka kita untuk kemudian memulihkan sungai yang disebut restorasi ekosistem sungai itu tidak sama dengan penghijauan. Kalau penghijauan itu kan yang penting hijau. Yang terkenal di Surabaya sekarang pohonnya TB Buya kah apa itu? Wah, itu aja. Di Surabaya keren betul, banyak pohon bungul. Itu aja kita tanam di Karangmumus. Biar tepian Karangmumus seperti Jepang. Karena pohon bungur itu bunganya kayak pohon sakura. Jadi nanti posting lalu sore hari di bawah sakura Karangmumus. Keren. Gitu kan. Tapi untuk apa pohon itu ditanam di Karangmumus? Untuk kita, ya kan? Padahal kehadiran spesies itu harusnya bisa menjadi habitat untuk makhluk hidup lainnya. Ya kan? Artinya kalau daunnya jatuh di atas sungai Karangmumus, dimakan oleh ikan di sungai Karangmumus. Atau buahnya jatuh. Tapi kalau pohonnya nggak dikenali, nggak akan dikenali sebagai makanan oleh ikan. Ya kan? Gitu. Nah, itu kan sekarang bagus itu. Di beberapa ruas Karangmumus itu ada pohon term besi ya. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk sungai Karangmumus. Pohon itu tidak ada burung yang datang, tidak ada lebah yang bersarang. Ya. Tidak ada semut yang bikin rumah gitu. Kenapa penting ditanami pohon buah di pinggir sungai? Biar ada semut merah itu yang bikin sarang. Jadi kalau anaknya jatuh, dimakan sama ikan. Ya kan? Kalau semutnya kepleset, dimakan sama ikan. Itu sebetulnya daur hidup itu. Itu gunanya ada pohon di pinggir sungai. Ya kan? Bukan untuk indah-indahan, untuk bunga-bunganya itu. Ya kan? Seperti Taman Bebaya itu.
Tahu pohonnya pohon apa? Malah buahnya dari semen lagi. Di Taman Samarinda yang paling baru di pinggir Sungai Mahakam itu kan banyak buahnya dari semen. Untuk apa gitu? Ya untuk kita aja foto-foto. Nah itu. Jadi pendekatan yang antroposentris itu mesti kita tinggalkan. Kita harus memikirkan bahwa di dalam sungai itu ada hak makhluk yang lainnya. Ya kan? Ada hak ikan patin, ada hak ikan haruan, ada ikan lais, ada ikan belida. Kita kehilangan itu. Makanya amplangnya bukan ikan belida lagi kan? Amplangnya sudah amplang apa? Tenggiri. Ada amplang bandeng dari Grogot. Ada amplang rumput laut dari Bontang. Kan? Karena apa? Karena ikan belidanya sudah susah. Nanti ada amplang batu bara. Dari mana ya? Yang banyak cuminya di mana? Karena dia dikasih tinta cumi jadi hitam. Bilang amplang batu bara. Kita begitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi menjaga, merawat. Merawat itu seperti apa? Ya, mungkin memungut sampah di sungai. Itu namanya merawat. Kalau memulihkan tadi memperkaya vegetasi sungai. Tetapi kita harus melakukan kajian yang kuat. Kita harus melihat sejarah dan komposisi vegetasi yang ada di sungai itu. Nah, kita harus studi itu. Yang nggak usah rumit. Tanyanya ada orang-orang yang umurnya 60 tahun, 50 tahun di pinggir sungai. Dia pasti tahu. Dulu ada pohon apa aja. Tapi masalah berikutnya, kalau pohonnya itu sudah jarang, kita kan harus memperbanyak. Misalnya kita membibit pohon rengas, nah maka kita takut sama pohon rengas, gatal kan? Gitu. Baru buahnya tinggi-tinggi lagi, wah manjatnya gimana? Ya itu tantangannya seperti itu. Maka orang seringkali lebih baik beli bibit yang sudah ada di pertanian di mana itu. Akhirnya ditanami pohon itu. Tapi kemudian ya dia hijau saja, penghijauan, tetapi tidak memulihkan ekosistem. Gitu. Kita ingin kalau kita tanami pohon sesuatu, dia akan datang belalang, akan datang burung, akan datang monyet barangkali atau bekantan dan lain sebagainya gitu. Itu yang ingin kita lakukan dengan yang namanya restorasi ekosistem. Nah itu teman-teman, itu yang perlu dilakukan. Nah nanti kalau kekuatan kita semakin besar, tentu kita juga harus melakukan advokasi kebijakan. Karena banyak kebijakan dan peraturan pemerintah itu simpang siur, ya kan? Ingat teman-teman yang disebut dulu ada pepatah garam di gunung, asam di gunung ketemu garam di laut. Itu kenapa? Itu sebetulnya dalam konteks ekosistem, rimba, sungai dan laut itu satu kesatuan. Itu kenapa Delta Mahakam itu begitu subur, begitu kaya dengan udang dan lain sebagainya. Karena kita mempunyai rimba yang bagus di hulu Mahakam. Dan kesuburan dari hutan itu akan dibawa oleh Sungai Mahakam sampai ke Delta Mahakam sana, sampai ke pesisir sana. Nutrisi itu akan membuat mikroorganizer dan makhluk-makhluk kecil itu mendapat makanan dan dia menyumbangkan oksigen yang besar untuk kita. Kita menyangka bahwa oksigen yang kita hirup ini lebih banyak dari hutan. Tidak. Hutan itu menghasilkan oksigen tapi diserap sendiri oleh dia. Oksigen kita lebih banyak dihasilkan oleh lautan. Itu karena apa? Karena kita punya kesuburan rimba. Jadi sebetulnya kenapa kita harus menjaga hutan? Karena sesungguhnya rimba itu, kesehatan rimba itu untuk kesejahteraan samudera. Ya kan? Ya kan? Maka kita tetap harus menjaga dan lestari hutan untuk berjaya di lautan. Problemnya kita berpikir sangat sektoral. Sehingga itulah yang terjadi dengan peraturan undang-undang. Yang ngurusi hutan lain, yang ngurusi sungai lain, yang ngurusi laut lain. Makanya ini tidak benar sinkron. Sehingga selalu penyelesaian kita parsial. Ya kan? Sungai dikeruk aja. Sungai kalau dikeruk, kalau hutannya tidak ditanami, ya tahun depan dia dangkal lagi. Itu yang terjadi di Karangmumus. Begitu daerah Gangnibung itu dikeruk, sekitar setahun 2 tahun Merak atau Belibis itu nggak akan banjir.
Tapi 3 tahun berikutnya dia banjir. Karena di Berambe, di mana? Pampang, di sana banyak tambang. Terus tambang liar, ya kan? Dan itu yang membuat juga waduk Benanga itu menjadi dangkal. Ya kan? Sehingga sekarang begitu hujan, dulu kalau yang hujan itu Tanah Merah, Kebun Raya Unmul Samarinda, Pampang, Sungai Bawang, air itu akan sampai ke daerah Pemuda, Ahmad Yani dan lainnya itu kira-kira 3 hari. Sekarang sehari aja sampai, ya kan? Cepat. Dulu karena lama itu lalu orang Samarinda bilang kalau banjir, oh waduk Benanga pintunya dibuka. Padahal tidak ada pintu di Benanga itu. Tidak ada pintunya. Bisanya orang Samarinda itu bilang waduk Benanga ada dibuka pintunya. Enggak pernah. Dia spillway itu langsung. Gitu. Tapi dulu dia bisa menampung air dari hulu. Tapi kalau sekarang ya masuk waduk dan terus langsung dikirim ke Samarinda. Nah itu ya teman-teman. Tadi sebetulnya pada akhirnya apa sih tujuan kita? Tujuan kita adalah menjadikan sungai itu sebagai sungai yang bersih. Ya kan? Bersih itu artinya apa? Ya paling tidak terbebas dari sampah apung lah ya. Sampah yang kelihatan. Ya kan? Tapi juga bebas dari polutan. Polutannya apa? Limbah. Limbah rumah tangga berupa limbah air kelabu, yaitu air cucian, air mandi, air sampoan, air dapur. Tapi juga masih juga banyak orang yang membuang kotoran atau tinja itu ke sungai. Itu yang kita sebut sebagai limbah hitam. Jadi kelabu dan hitam itu. Dan itu berbahaya. Terutama kotoran manusia karena mengandung banyak bakteri dan bibit penyakit. Gitu. Itu bersih. Lalu yang disebut sungai sehat itu akan berkaitan dengan apa fitur ekologisnya ya. Jadi ya namanya sungai ya pasti ada kanan kirinya ada pepohonan, ada tumbuhan air, ada tumbuhan yang bisa terendam, tumbuhan kering yang tahan terendam, tahan kering, lalu ada pohon kering itu. Ada layer seperti itu dan tentu ada berbagai jenis binatangnya dan sebetulnya kawasan air itu kaya betul gitu. Dia selalu ada burung tanahnya, ada burung semak yang tidak terbang tinggi itu, tapi ada burung yang di atas. Gitu. Dan selalu banyak binatang melata, ada biawak, ular, dan kadang-kadang kalau hutannya cukup lebat itu banyak sekali primata, monyet, bekantan. Dan itu paling gampang dilihat gitu. Dibanding kalau masuk hutan. Kalau masuk hutan yang rimba itu memang kita katanya banyak binatang, itu terdengar hanya bunyinya kan. Binatangnya nggak kelihatan. Tapi kalau di pinggir sungai itu kita bisa melihat itu. Gitu. Jadi bayangkan kalau karang mumus seperti itu. Kita pikniknya nggak usah jauh-jauh kan. Kalau mau healing gitu ya. Berjalan aja dari muara, dari pelabuhan sampai ke Waduk Benanga. Wah udah lihat itu asik gitu. Ya, dan itu sungai yang sehat seperti itu. Masih ada ikan aslinya. Masih ada ikan timpakul, ada ikan apa lagi? Betutu, baung dan lain sebagainya. Sekarang ikan di Karangmumus ikan apa? Yang orang Samarinda tahu nggak? Ikan sapu-sapu. Ikan cicak. Itu yang paling banyak di Sungai Karangmumus. Yang lainnya hilang. Gitu. Nah, kalaupun ada ikan asing dan kemudian menjadi dominan, itu artinya sungainya bermasalah. Ya kan? Nah, sekali lagi juga kalau teman-teman nanti punya program memperkaya ikan di Karangmumus, ya jangan menyebar ikan mas, ikan nila, ikan apa ya kan? Nanti yang malah banyak ikan nila. Gitu. Padahal itu bukan ikan sungai kita gitu. Ya, itu. Jadi jangan salah seperti itu. Jadi kadang-kadang niat baik itu justru menghancurkan. Nanti kalau tanya, ya niat kami baik menambah ikan di sungai. Iya, tapi ikan ini bermasalah. Seperti sekarang yang bermasalah, sungai kita seharusnya banyak udang galah. Yang terjadi sekarang banyak apa? Lobster air tawar. Itu bermasalah. Ya kan? Karena dia predator. Ya kan? Sudah gede
dagingnya sedikit lagi. Ya memang murah sih dibandingkan dengan udang galah. Udang galah sekilo 100-an ribu gitu. Kalau itu lobster air tawar tuh 25 ribuan aja itu. Tapi ya seperti itu. Nah, itu dan sungai itu harus produktif. Harus produktif artinya apa? Kembali memberi layanan ekosistem. Ya kan? Itu apa aja layanannya? Air yang bersih, air yang sehat, udara yang bersih, iklim yang sejuk, ya kan? Pemandangan yang indah dan lain sebagainya. Kalau itu tercapai teman-teman sekalian, saya kira Kalimantan Timur akan menjadi tetangga yang baik untuk ibu kota negara Nusantara. Dan itu ada di tangan kita semua. Saya kira terima kasih. Baik, aplaus untuk pemateri pada hari ini, luar biasa. Sedikit kelupaan tadi. Ternyata Bang Justinus ini bukan orang Samarinda sebenarnya Bang ya. Aslinya itu orang Purworejo. Lahir di Purworejo, besar di situ, bahkan sampai merantau pernah kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng di Minahasa, Sulawesi Utara. Dan sekarang tinggal di Samarinda. Kita bersyukur ya, walaupun beliau bukan orang asli Samarinda, tapi masih peduli dengan ekosistem kehidupan yang ada di Samarinda dan Kalimantan Timur pada khususnya. Baik, untuk selanjutnya kami akan membuka termin pertanyaan kepada para audiens sekalian, para kawan-kawan yang ingin bertanya. Kami batasi 3 orang dulu karena melihat waktu nanti apa sempat atau tidak akan kita tambah. Dan dari panitia katanya ada bikisannya. Bagi 3 penanya, ya, ada tidak? Baik, kami persilakan untuk 3 penanya awal yang ingin bertanya kepada pemateri, silakan angkat tangannya. Dari sekolah-sekolah, adik-adik siswa, ada? Halo? Ada? 1 orang, yang tinggi dong, deketan. 1, sudah. Ada lagi yang lain? 2 dan 3. 3 dulu, nanti yang satunya nanti. Oke, dipersilakan berdiri untuk yang pertanyaan pertama tadi, penanya pertama dari perkenalkan diri dari siswa mana, sekolah mana, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Jufri Al-Bukhari, asal dari MA Nahdlatul Wathon. Mau bertanya, bagaimana cara kita menjaga ekosistem lingkungan di sekitar itu dengan baik dan supaya dikenal dengan baik oleh tetangga kita? Cuma itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang kedua tadi di belakang sana dari perkenalkan diri dan asal sekolah. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhair Hafiz, saya berasal dari SMA IT Darul Hikmah Boarding School Bontang. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana sih kandungan mikroplastik yang ada di Sungai Mahakam? Seperti yang saya tahu, rata-rata sungai di Indonesia, contohnya itu seperti di Sungai Berantas, di Gresik itu kandungan mikroplastiknya sangat tinggi. Nah, pertanyaan saya tadi, berapa kadar mikroplastik yang berada di Sungai Mahakam, khususnya di beberapa daerah? Karena biasanya kadar mikroplastik itu
paling banyak terdapat di daerah-daerah kumuh atau di bawah jembatan. Itu saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya tadi ada di tengah nih bagian yang putrinya. Siapa tadi? Ya, itu dia. Ya. Mic-nya, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Pertanyaan saya terkait tentang tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu dampak kerusakan lingkungan terhadap ekosistem sungai, khususnya Pesut Mahakam. Setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Justinus, gimana sih Pak caranya supaya kita bisa memperbaiki ekosistem yang telah rusak, khususnya daerah Pesut Mahakam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua penanya dulu. Ya, kita dapatkan 3 pertanyaan di sini. Silakan untuk materi untuk bisa langsung menanggapi mungkin pertanyaannya. Bisa. Ya, ini kalau dijawab semua, dijawab benar-benar, kita perlu waktu 6 hari kayaknya. Iya, berapa menit? Sudah. Iya. Ya, teman-teman, tadi Bu Kori ya menjaga ekosistem yang baik itu seperti apa gitu. Nah, ekosistem itu kan banyak macamnya. Nah, sebetulnya yang disebut ekosistem itu selalu merupakan habitat atau ruang hidup. Tapi ada ekosistem buatan dan ada ekosistem alami, ya kan? Rumah kita itu pasti ekosistem buatan. Tapi bagaimana juga kita bisa mulai dari rumah kita sendiri, ya kan? Misalnya lebar tanah orang tua kita itu berapa meter sih yang untuk mendirikan bangunan itu? Kalau tanah orang tua kita 10 kali 12, lalu bangunannya sudah 10 kali 13, artinya ya kita nggak bisa buat apa-apa rumah itu kecuali kita bongkar rumah itu, baru kita kecilkan, ya kan? Misalnya itu kalau ekosistem sekitar kita gitu ya. Berikutnya dari dalam rumah ya kita jangan mencebarkan pencemar untuk lingkungan kita. Apa sih pencemar itu? Ya sampah dan limbah kan. Limbah padat, limbah cair gitu. Nah itu harus dikelola. Ya kan? Plastik. Nanti ada hubungannya kan dengan mikroplastik itu problem besar kita. Kenapa? Bukan hanya mikroplastik tapi juga nanti plastik banyak juga dibakar kan. Kalau dibakar itu akan menimbulkan zat yang kemudian akan memicu kanker gitu. Nah, jadi itu. Maka sebetulnya kenapa sih kita, pertanyaannya kan, kenapa sih kita kemudian berlaku tidak baik kepada ekosistem kita? Mungkin barangkali kita kurang pengetahuan. Jadi sebelum melakukan segala sesuatu, mari kita mendidik diri kita sendiri. Mencari pengetahuan tentang bagaimana sih sebuah rumah yang bagus, rumah yang sehat, rumah yang proper untuk men-sustain atau menjaga keberlanjutan sebuah kawasan misalnya, gitu kan? Nah, Samarinda misalnya, saya ambil contoh Samarinda. Orang Samarinda itu begitu kebanjiran, semua berlomba menaikkan fondasi rumahnya sendiri-sendiri kan? Maka yang kemudian miskin tidak bisa lagi. Dia yang paling tenggelam. Nah, itu kan cara yang tidak baik untuk memperbaiki ekosistem. Karena mencari selamat sendiri-sendiri. Akhirnya terjadi balapan liar. Antara rumah-rumah itu, lama-lama orang nggak kuat lagi dijual.
Akhirnya yang mampu membeli siapa? Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Saya bisa menunjukkan di KS Tubun itu, hampir ruko-ruko itu adalah orang yang tidak mampu meningkatkan fondasi rumahnya sehingga dijual dan jadi ruko-ruko itu. Gitu. Ya kan? Nah, jadi itu pengetahuan kita. Jadi kenapa kita tidak berlaku baik itu kan karena tidak punya pengetahuan. Setelah kita mendapat pengetahuan tentang ekosistem itu, jenis-jenis ekosistem, lalu ekosistem di lingkungan kita seperti apa, lalu bagaimana? Itu kan berarti kita meningkatkan keterampilan. Karena untuk melakukan itu kan harus ada keterampilan tertentu yang kita pelajari, ya kan? Ya nggak mungkin lah kita mau menanami rumah halaman kita, halaman depan halaman kita biar semakin hijau itu, kalau kita juga tidak punya pengetahuan tentang soal tanaman misalnya, gitu. Mana yang tanaman yang baik dan tidak, gitu. Nah, jadi seperti itu, ya kan? Atau kita rajin buang. Jadi teman-teman, kalau secara ekologis yang disebut sampah itu bukan material organik seperti ranting pohon, daun, itu bukan sampah ya. Tapi kita menganggap itu sampah. Dan itu yang paling sering kita buang ke got. Ya kan? Dan dia akan terdekomposisi di dalam saluran air. Ya kan? Dan proses itu melahirkan tadi sisa-sisa material organik itu, dan itu menjadi sedimen nanti di saluran air. Tapi juga akan menyuburkan saluran air sehingga akan banyak sekali bakteri-bakteri yang tumbuh atau makhluk mikroorganizer lain yang tumbuh di situ. Jadi itu, maka pertama tentu kita meningkatkan pengetahuan kita mempelajari keterampilan tertentu, dan kemudian kita juga bukan hanya melakukannya sendiri gitu, tapi juga mengajak orang lain gitu. Karena sebetulnya ekosistem ini kan luas, tidak mungkin kita sendirian. Apa yang kita lakukan sendirian itu kan dampaknya tidak akan luas. Jadi mengajak orang lain. Nah, ya tadi Zuhair ya dari Bontang. Saya tidak punya data persis untuk mikroplastik ini yang kamu sebut di Berantas, karena memang ada teman-teman di Ekoton di Surabaya yang sangat concern kepada isu itu, isu ekoplastik itu ya. Ada Prigi itu teman saya juga. Nah, tapi saya yakin ya di Karangmumus terutama itu mikroplastiknya udah tinggi. Cuma belum ada teman-teman yang riset itu. Bahkan juga DLH tidak melakukan riset itu ya. Harusnya dilakukan itu. Sekarang aja riset secara rutin soal kualitas air tidak lagi dilakukan dan tidak diumumkan. Padahal harusnya diumumkan. Gitu. Karena biar kita tahu apa masalah sungai ini. Sehingga kalau sungainya berbahaya ya kita tidak bermain di sungai. Ya kan? Tidak mencegah orang untuk bermain di sungai. Tapi itu ya. Dan bahkan nanti teman-teman di Surabaya ini sampai bisa menemukan bahwa ikan di Sungai Berantas kemudian mutasi gara-gara mikroplastik. Kebanyakan ikannya menjadi perempuan. Gitu. Nah, kalau ikannya perempuan semua, bagaimana cara hamilnya? Cara berkembangnya. Jadi dia punah karena plastik gitu. Ya kan? Ya, enggak. Dan ini mikroplastik ya, karena plastik itu kan lama luruhnya dan dia luruhnya sedikit-sedikit. Dan kita lihat misalnya mayoritas sampah di sungai kita itu sampah apung. Ya, itu sampah plastik. Dan sekarang dengan namanya kopi kekinian, teh kekinian itu produksi plastik menjadi luar biasa. Ya kan? Salah satu misalnya, saya penggemar kopi. Tapi salah satu yang membuat saya tidak pergi dulu ke Citra Niaga ketika rame dengan kopinya, karena tidak ada gelas di atas meja. Yang ada plastik. Ya kan? Bagaimana saya minum kopi dengan plastik? Dan kita terbiasa itu meminum semuanya serba cepat. Jadi hati-hati teman-teman. Salah satu menjaga ekosistem itu adalah minum dengan gelas. Dan jangan beli minuman plastik. Gitu kan. Jadi selamat kulo kenangan itu bangkrut. Teh
selalu teh itu yang lagi terkenal ya, selalu teh itu ya. Itu keren itu karena murah tehnya. Tapi ya plastik gitu. Itu ada. Jadi gampang kan mengurangi pemakaian plastik, bawa tumbler sendiri. Nah itu misalnya menjaga ekosistem. Ya kan? Jadi kita refillnya pakai yang besar gitu. Jangan minum pakai sedotan, ya kan? Kita bukan anak-anak lagi. Minum itu diteguk, enggak usah disedot. Ya. Nanti kalau Anda terbiasa minum di sedotan, nanti jadi pejabat, kamu terbiasa akan menyedot keringat rakyat. Gitu. jadi itu latihan seperti itu kan sederhana sebetulnya, banyak yang dilakukan, ya kan? Dan mahakam juga saya tidak tahu persis gitu seperti apa. Nah, waktu itu saya pernah mencoba misalnya bagaimana umur pemakaian plastik diperpanjang gitu. Jadi saya memperkenalkan yang disebut eco brick gitu. Jadi memampatkan sampah plastik dalam botol. Nah, nanti bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan gitu. Ya kan? Tapi ketika dijadikan lomba saya mulai males sudah. Karena tujuannya kan sebenarnya bukan untuk lomba, ya kan? Semua itu dijadikan lomba. Begitu lomba kalau pemenang ya selesai, nanti ada perlombaan jenis lain gitu. Padahal maunya itu menjadi satu cara bagaimana memperpanjang umur plastik agar tidak dibuang di perairan maupun tidak dibakar gitu kan. Sambil kita menunggu nanti ada teknologi yang lebih baik untuk melakukan daur ulang plastik gitu. Problemnya memang kita sulit sekali menghindari plastik. Gitu. Ya kan? Ke warung itu beli rokok 1 bungkus aja dikasih plastik. Beli lombok 3 biji aja dikasih plastik. Coba kita ke pasar, belilah lombok, bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, dan semuanya itu di pedagang yang berbeda. Plastik semua, sampai rumah kita penuh plastik. Gitu. Dan saya itu sering begitu, enggak usah pakai plastik Bu, dimarahi sama yang punya, yang jual itu. Saya beli sayur kangkung kan, enggak usah pakai plastik Bu, saya bawa aja. Ini untuk kelinci kan? Iya, kelinci kaki 2 dia bilang. Jadi menurut dia enggak pantas kalau tidak dibawa pakai plastik. Ya itu kadang-kadang juga jadi masalah gitu kan. Gitu. Itu cara ya seperti itu. Jadi mengurangi pemakaian plastik misalnya itu tadi. Kalau dihubungkan dengan cara menjaga ekosistem. Kalau kita membeli sesuatu bisa kita pegang aja. Bisa kita masukkan ke motor, bisa kemana. Kan motor kita sekarang ada bagasi, apalagi motor matic. Ada banyak bagasinya. Kalau cuma bawa kan bisa dimasukkan ke situ gitu. Jadi biar tidak mengurangi itu pemakaian plastik itu. Karena plastik memang menjadi masalah gitu. Nah ini terkait dengan memperbaiki ekosistem, saya kira yang disebut restorasi ekosistem itu memang pekerjaan panjang dan pekerjaan besar gitu. Dan kita tidak boleh terjebak dalam event itu. Hanya nanti, kita merasa sudah memperbaiki ekosistem dengan merayakan hari bumi. Save the earth gitu. Enggak penting save the earth itu. Enggak usah diselamatkan bumi itu, selamat aja bumi itu. Yang perlu diselamatkan itu kita, bukan bumi. Ya kan? Bumi itu bilang kasihan deh lu ngomong-ngomong save the earth itu. Selamatkan masa depanmu, jangan selamatkan masa depan bumi. Masa depan bumi itu baik-baik aja. Enggak ada pohon pun bumi baik-baik aja, enggak masalah. Enggak ada banyu, enggak ada apa-apa juga. Tapi itu menjadi masalah buat kita. Gitu kan. Bumi itu enggak ada masalah, kalau dipenuhi plastik pun enggak masalah. Dan bumi itu akan berevolusi sendiri kan. Masalahnya kita itu salah-salah itu. Melakukan itu. Padahal kan kepentingannya kita gitu kan. Nah, jadi itu. Nah, memperbaiki ekosistem itu artinya menyadari bahwa ekosistem itu selalu keterhubungan. Dia tidak boleh hanya untuk kepentingan manusia. Yang disebut ekosistem itu artinya di mana kita berdiri itu ada hak hidup makhluk lainnya. Tanpa kesadaran itu, jangan ngomong ekosistem. Itu namanya habitat untuk kita. Untuk manusia aja. Tapi kalau ekosistem itu, kita juga menenggang habitat untuk makhluk yang lainnya. Ya kan? Maka saya sering mengatakan petani itu manusia paling kejam sedunia. Dia hanya mau di tanahnya yang tumbuh yang dia tanam. Semua yang dia tidak tanam dan tumbuh dianggap hama. Dibunuhnya. Ya kan? Belalang dibunuh. Burung diketapel. Ya kan?
monyet ditembak. Padahal dari mana belalang cari makan? Ya. Kalau bukan dari bayam yang ditanam oleh petani. Ya. Maka mestinya disediakan tanaman untuk makhluk itu kan. Kalau orang Jawa tuh dulu setahu saya kalau padi itu pematangnya itu akan dibeli tanaman. Kadang-kadang bunga-bungaan. Itu agar hama-hama itu, serangga itu di situ tidak menyerang padi. Gitu. Kakek saya kalau panen segala sesuatu, dia tidak pernah menghabisi buah di pohon itu. Karena dia menyisakan itu. Dia bilang ini untuk codot, untuk bajing. Gitu. Untuk ini. Tapi kadang-kadang sudah lebih dulu dihabisi sama bajingan. Maksudnya buahnya dicuri. Gitu kan. Tapi itu kita harus menyisakan itu untuk yang disebut makhluk liar itu kan. Makhluk-makhluk yang menjaga alam tanpa tanda jasa itu. Teman-teman tahu siapa yang menanam pohon beringin? Tidak ada. Burung dan kelelawar. Pohon ceri itu siapa yang nanam? Kelelawar. Ya kan? Bukan petugas kehutanan. Bukan mahasiswa fakultas kehutanan. Yang merusak hutan itu. Perusak hutan terbesar itu ya. Itu pusat studi hutan tropis. Nah, itu yang ada satu universitas besar itu. Nah, itu perusak hutan. Karena fakultas kehutanannya paling besar. Dan dia menghasilkan perusak hutan kan. Gitu. Tapi itu, jadi ya itulah yang disebut ekosistem selalu begitu. Ekosistem artinya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, manusia, tapi juga makhluk lain. Kita tidak antroposentris, tidak memandang semua kepentingan berdasarkan kepentingan manusia saja. Tetapi juga kepentingan makhluk lainnya atau yang disebut antroposentris. Gitu ya. Nah itu, selama itu, dan saya kira itu yang kemudian diajarkan oleh, kalau kita bicara soal agama, ya itu yang diajarkan oleh semua agama. Dia tidak hanya ingin baik kepada sesama manusia, tapi juga baik kepada ciptaan Tuhan yang lainnya. Gitu kan? Nah itulah yang disebut ekosistem. Gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Masih ada waktu sedikit. Kami kembali membuka pertanyaan untuk 2 orang. 1, 2, ujung. Yang berkacamata belakang. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feridayat, saya dari SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Seperti yang kita ketahui, di Penajam Pasir Utara itu terkenal dengan pantai-pantainya, dengan pemandangan yang indah. Namun, pemandangan indah itu menjadi kurang indah karena di bibir pantai itu banyak sampah-sampah. Dan setelah dianalisis, beberapa sampah itu berasal dari sungai-sungai, sampah-sampah yang larut dari sungai dan ketarik ke pantai. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Yang di ujung tadi siapa? Ya. Terima kasih telah membuka pertanyaan kembali. Saya Umui Maroris Kabila dari SMA IT Darul Hikmah Boarding School Bontang. Izin bertanya, kan Pesut Mahakam sudah hampir punah dan kekayaan terbesar Kalimantan itu ada di Pesut Mahakam itu sendiri. Jika Pesut Mahakam habis total, apakah itu sangat berpengaruh bagi Kalimantan khususnya Samarinda? Terima kasih. Kasih sama-sama. Baik, kita cukupkan 2 pertanyaan dulu karena mengingat waktu akan segera azan zuhur, jadi langsung ditanggapi saja oleh pemateri. Ya, Muhammad dari PPU punya
PPU apa? Sungai Kandilo ya? Bukan. Pasir, ya. Oh ya, sungainya sungai, aduh di Petung itu apa itu? Antara Waru dan Petung ya kan, ada sungai Tunan. Nah ya, sungai Tunan keren Tunan itu. Di pinggir sungainya masih banyak bekantan, kalau nggak salah. Iya. Nah, ya pantai. Pantai tentu saja memang kemudian muara dari semua yang kotor-kotor itu akan ke pantai karena semua air kemudian akan ke laut kan. Ya cara mencegahnya ya masa kita pasang jaring sebelum laut itu. Apa garbage trap gitu. Itu bisa juga kalau mau repot. Ya kan? Pasangi aja garbage trap gitu ya. Sehingga ketangkep lah anunya. Kalau mau lebih canggih ya pas yang pakai robot dia. Ya kan? Jadi ada alat itu pasang, dia tahu sendiri, nangkap sendiri, ngangkat sendiri. Kalau sudah penuh dia ngasih tahu petugas, petugasnya datang. Nah, itu namanya penangkap smart garbage trap gitu ya. Dan ada kapal seperti itu dibuat anak Belanda kemarin yang dibawa oleh Danone gitu. Tapi kan itu tidak menyelesaikan masalah. Ya kan? Karena apa? Orang se-Indonesia itu kalau sungainya kotor lalu ada orang yang bersihkan itu, dia bilang, ada yang bersihkan. Jadi dia buang sampah lagi ke sungai. Ya? Jadi, nah itu problemnya. Maka bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai? Ya, menciptakan sistem tata kelola sampah bahkan mulai dari RT. Ya kan? Maka ada bank sampah sekarang kan? Bank sampah. Tapi masalahnya bank sampah itu cuma mengambil plastik sama yang lain ya. Dia belum mengambil sampah lain pada umumnya. Tapi coba. Teman-teman mungkin harus tertantang untuk membangun startup misalnya yang menerima sampah apapun. Termasuk sampah masyarakat. Untuk kemudian dicuci ya. Misalnya itu. Itu belum banyak ini yang memikirkan itu. Ya kan? Jadi itu. Saya kira mudah sekali sebetulnya mencegah itu. Yang sulit itu kan merubah perilaku orang. Ya kan? Dipasangi, jangan buang sampah di sini. Nah, disitulah orang membuang sampah. Dilarang memberi uang kepada pengamen di perempatan. Tetap aja ya, kita berikan. Aduh kasihan itu anak itu mukanya kasihan banget gitu kan. Ya kita berilah gitu. Dan bahkan sekarang jadi kebiasaan itu. Orang membagi makanan kepada itu kan. Ada Jumat berkah kah apakah itu. Semua berlomba-lomba memberi makanan dan nasi kotak. Sehingga perempatan jalan itu penuh dengan sampah nasi kotakan itu. Ya nggak dipikirkan itu sebetulnya. Itu niat baik yang sebetulnya kemudian mengantar bukan ke surga tapi ke neraka. Gitu ya. Kadang-kadang niat baik itu harus kita pikir lebih dalam gitu. Ya kan? Nah sama seperti itu. Waktu di Sulawesi Utara saya sering melakukan kegiatan namanya sapu laut. Membersihkan pantai di Pulau Bunaken. Setelah bertahun-tahun kita evaluasi kok semakin tahun semakin banyak sampahnya. Akhirnya kita hentikan karena sebetulnya kemudian tidak berhasil karena apa? Karena ternyata kemudian itu kan dilombakan siapa yang paling banyak mendapat sampah dia yang menang. Ternyata ada yang curang, sampahnya udah disimpan di karung lalu ditanam di pasir. Gitu. Jadi ya itu seperti itu, teman-teman. Jadi ini memang tidak ada jawaban yang sangat pasti gitu untuk melakukan itu. Tapi sekali lagi perubahan perilaku itu sulit dan sekarang membuang sampah ke sungai itu perilaku yang sangat biasa, yang dianggap normal oleh masyarakat. Nah kita mau merubah itu kan, ya kan? Jadi teman-teman ini sama dengan merubah kebiasaan ini sama dengan tindakan para nabi untuk membuat manusia tidak berdosa itu. Nah, itu sama sulitnya. Jadi ini kalau mau memilih jalan ini jalan kenabian. Ya kan? Ya kan? Dakwah yang paling luar biasa itu. Karena dakwah itu kan merubah perilaku kan. Dari perilaku tidak baik menjadi baik. Dari tukang marah-marah menjadi pemaaf. Gitu-gitu kan. Sebetulnya kan itu yang disebut komunikasi untuk perubahan perilaku. Dan nah ini tantangan besar gitu. Dan ingat teman-teman, pengetahuan itu tidak merubah perilaku. Ya kan?
Saya tahu merokok itu tidak baik, tapi saya tetap merokok. Ya. Merokok itu bisa bikin kanker, tapi saya tenang aja, ngerokok aja. Gitu. Artinya saya tahu itu, tapi saya tetap ngerokok itu. Itu artinya saya pemberani. Berani mati. Jadi yang nggak merokok itu penakut. Cemen. Takut mati. Ya, itu ya. Nah, jadi itulah. Jadi Muhammad itu ya. Ya, laut itu hanya muara gitu. Kita harus mulai dari ujungnya. Gitu kan? Karena semua akan ke laut. Dan biasanya orang akan menuduh orang yang di atasnya. Kalau saya dulu, ya siap. Oke, lalu pesut kalau punah bagaimana? Ya sebetulnya tidak ada masalah sih ya. Nggak ada efeknya untuk kita gitu. Maksudnya efek itunya atau orangutan nggak ada ya mungkin nggak apa-apa juga itu. Tapi kan artinya kalau kita membiarkan kepunahan pesut, jangan-jangan kita nanti membiarkan kepunahan-kepunahan yang lain yang lebih penting untuk kita. Gitu. Ya kan? Yang apalagi yang sifatnya endemik. Endemik itu bisa dibilang dia anugerah untuk kita. Karena hanya ada di tempat kita. Kalau yang hanya ada di tempat kita aja tidak kita jaga, apalagi yang ada banyak di tempat lain. Kita akan gampang membunuhnya. Oh, banyak aja gitu. Jadi begitu ya. Terima kasih. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk pemateri pada hari ini yang sangat luar biasa telah menyampaikan materi dan juga kepada kawan-kawan semua yang luar biasa juga. Pada intinya dari apa yang telah disampaikan, yang perlu kita garis bawahi dari materi-materi yang telah disampaikan tadi, intinya adalah kita harus merubah kebiasaan hidup kita sebenarnya. Karena kenapa lingkungan itu bisa rusak? Otomatis penyebab utamanya adalah siapa yang penghuni buminya. Penghuni bumi ya jelas adalah manusia, hewan, atau jin. Ya, atau setan. Pertanyaannya setan sama jin bisa buang sampah? Tidak tahu. Walaupun ada yang bilang tempat jin buang anak di Samarinda, di Kalimantan. Tapi itu tidak benar. Cuma diksi aja. Sama manusia lah yang membuang sampah itu. Jadi kita sebagai manusia ya harus bisa merubah perilaku kita dengan beberapa tips tadi yang disampaikan oleh Bang Justinus dan sebagainya. Mudah-mudahan langkah yang sedikit itu bisa mengurangi kerusakan lingkungan kita dan bisa menjadikan lingkungan kita lebih baik, lebih sehat, dan tentunya membuat kita lebih nyaman tinggal di bumi ini. Baik, itu saja yang dapat kami hadirkan dalam kesempatan kuliah umum kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.